Adapun ciri khas daripada merpati putih adalah keilmuan yang disebut getaran. Getaran. Nah, karena getaran inilah yang menjadi pintu gerbang semua keilmuan di merpati putih. Jadi ciri khasnya adalah getaran, Mas. Di situ. Apa itu Mas yang dimaksud getaran? Getaran itu adalah Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel MP Untak. Di sini kita akan membahas sedikit tentang merpati putih. Bagaimana sih merpati putih itu? Bagaimana keilmuan dari merpati putih itu? Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita perkenalkan dulu para mas-mas yang ada di samping saya. Yang pertama ini Mas Ilham sebagai seniornya merpati putih Untak. Yang sebelah saya, sebelah kiri ada Mas Oni juga sebagai pelatih. Dan yang di ujung ada Mas Dimas sebagai anggota termuda kita. Nah, sebelum masuk ke materi inti, mari kita perkenalkan dulu lebih dalam siapa pelatih kita yang satu ini. Mas Oni, monggo diperkenalkan. Mas Oni ini sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya Mas Oni ini adalah orang merpati putih yang sudah mencapai tingkatan khusus 2. Mas Oni untuk selanjutnya akan menceritakan tentang latar belakang ketika menjadi pelatih. Monggo Mas Oni. baik. Nama saya Oni Sumaryono. Jadi saya masuk di Merpati Putih Untak itu tahun 1996. Ya, sejak mengikuti pendaftaran masa baru di acara ospek waktu itu ya, saya tertarik dengan Merpati Putih, saya gabung di Merpati Putih. Kemudian seiring berjalannya waktu itu pelatih juga ada beberapa, tapi karena proses regenerasi juga kurang berjalan lancar, akhirnya setelah naik ke tingkat dasar 2, saya mulai membantu melatih sebagai asisten pelatih waktu itu. Kemudian ujian itu selama setiap 6 bulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali, karena waktu itu kondisi juga tidak selancar saat ini untuk ujiannya sesuai kurikulum. Jadi sehingga saya mulai resmi melatih sebagai pelatih itu sejak tahun 1998, yaitu pada tingkat 4 atau tingkat balik 2 ya. Di samping saya melatih tidak sendiri, juga ada senior-senior yang lain dari Merpati Putih Untak Surabaya. Ada Mas Catur, ada Mas Reza waktu itu, ada Mas Moko, ada Mas Rudi, ada Mas Aziz, juga mas-mas yang lain yang juga mensupport untuk kemajuan Merpati Putih Untak Surabaya. Nah, jadi kira-kira begitu Mas Dedi. Berarti sudah sangat lama sekali ya Mas? Lama sekali. Sangat lama. Ya kalau sampai tahun 2020 ya hampir 24 tahun ya. Luar biasa, 24 tahun. Pengabdian yang sangat lama sekali itu untuk merpati putih. Dari Oke. dasar 2 sudah membantu ngelatih itu gimana Mas rasanya? Rasanya awalnya bingung. Karena saya waktu itu baru dasar ya. Tetapi karena kesibukan pelatih yang waktu itu sudah pada tingkat akhir perkuliahan, sehingga mereka tidak bisa eksis setiap kali latihan hadir. Jadi kita yang waktu itu tingkat dasar 2, tingkat balik 1 atau balik 2 itu bahu-membahu untuk melatih adik-adik. Biasanya pada waktu mau ujian kenaikan tingkat. Jadi bagaimana dibagi satu orang pegang berapa tingkat dasar atau anggota baru supaya ruang latihan tetap berjalan. Itu intinya di situ. Oke. Jadi dalam jangka waktu selama itu Mas Oni pasti pengalaman-pengalaman melatihnya itu sudah sangat luas dan sudah sangat-sangat menjangkau dari berbagai banyak tempat, lingkungan juga Mas Oni. Nah, sekarang kita tahu Mas Oni adalah pelatihnya Merpati Putih Untak. Tapi kali ini kita akan lebih menelusuri kolat-kolat mana saja selain Untak Mas Oni yang pernah dilatih. Nah, jadi awalnya saya keluar Untak, melatih di luar Untak itu sekitar tahun 2000-an. Waktu itu membantu Mas Catur ya, ada namanya Mas Catur Prihartono. Itu
senior saya juga pelatih kita semua di Merpati Putih Untak. Waktu itu Mas Catur melatih di PT Akzo Nobel Raung Resin waktu itu di kawasan Rungkut Industri. Saya membantu di sana mulai tahun 2000-an hingga tahun sekitar 2004 waktu itu, 2004. Kemudian di samping itu sekitar tahun 2006 itu saya membantu melatih di Brimob Polda Jatim di daerah Tandes, juga melatih di pasukan khusus marinir ya, di Batalion Inti Amfibi di Karangpilang. Itu tahun 2006 sampai tahun 2007 ya. Kemudian di samping itu juga melatih di ITS selama 2 tahun lebih ya, saya lupa tahunnya. Kemudian tahun sekitar 2012 ya mungkin. Kok 2012 ya? Melatih membantu di Kolat Pondok Chandra Indah itu tahun 2016-an kalau nggak salah, 2016 ya, di Kolat Pondok Chandra ya. Ya itu aja Mas Dedi. Sudah sangat banyak sekali ternyata. Jadi selain Untak tadi yang seperti yang disebutkan Mas Oni, ada banyak sekali kolat, ada di perusahaan, ada di ITS, dan sekarang ada di Kolat Pondok Chandra juga, pernah ke sana. Nah, untuk itu Mas Oni, ketika Mas Oni menjadi pelatih ini kan pasti banyak sekali mengikuti seperti pelatihan, penataran. Itu mungkin apa saja Mas yang sudah diikuti? Seperti penataran atau pelatihan-pelatihannya Mas Oni? Ya, ada beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti, mulai dari tingkat cabang Surabaya ya, ada penataran untuk pelatih waktu itu, saya lupa tahunnya. Kemudian tahun 2011 itu ada penataran pelatih Master of Master Merpati Putih. Kemudian tahun 2011 itu ada disambung dengan materi penataran untuk Kudi. Kemudian setelah itu penataran pelatih atlet nasional Merpati Putih. Kemudian penataran untuk pendalaman materi tingkat khusus di Jatinangor tahun 2019. Itu aja Mas Dedi. Oh, keren. Yang menarik itu tadi Mas Oni kan punya pengalaman melatih mulai dari mahasiswa, instansi pasukan, karyawan-karyawan. Yang membedakan melatih mahasiswa dengan pasukan atau karyawan itu apa Mas? Itu berbeda ya. Kalau melatih di lingkungan mahasiswa, tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan prestasi mereka di bidang pencaksilat ya. Jadi ada materi tanding atau perkelahian, ada materi untuk seni ya. Kemudian di samping itu kalau di Merpati Putih ada materi khusus, yaitu materi untuk lomba di bidang power atau pemotongan benda keras. Kemudian ada lomba getaran, yaitu deteksi dengan tutup mata. Kalau melatih di instansi ya, biasanya sasarannya adalah untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Instansi itu karyawan? Ya, instansi untuk karyawan Mas. Untuk karyawan itu biasanya bagaimana dengan latihan olahraga Merpati Putih bisa meningkatkan stamina mereka, kemudian kesehatan dan kebugarannya untuk mendukung kinerja mereka di perusahaan. Nah, itu untuk karyawan yang bekerja ya, yang bekerja. Tapi kalau untuk di instansi kepolisian dan instansi militer adalah untuk menunjang mereka di penugasan negara. Misalnya untuk penugasan di melindungi batas terluar NKRI ya. Kemudian bagaimana menunjang penugasan mereka di tingkat internasional, misalnya mereka ditugaskan sebagai pasukan perdamaian PBB. Nah, kira-kira seperti itu. Keren. Ya. Oh ya. Jadi itu tadi kita sudah tahu bagaimana profil latar belakangnya dari Mas Oni, bagaimana Mas Oni bisa menjadi pelatih, sampai bagaimana Mas Oni melewati pelatihan-pelatihan yang begitu banyak untuk jadi pelatih. Jadi tentunya nggak mudah.
Jadi setelah kita tahu profil dan latar belakangnya Mas Oni, sekarang kita masuk ke pembahasan untuk asal-usulnya merpati putih. Bagaimana Mas Oni? Untuk asal-usulnya merpati putih ini, kalau dimulai dari awalnya itu bagaimana? Timbulnya keilmuan merpati putih itu bagaimana pertama-pertamanya? Jadi mungkin tidak banyak yang tahu ya, kalau bela diri itu kan identik dengan seorang laki-laki ya. Padahal pencipta keilmuan merpati putih adalah seorang wanita. Seorang wanita putri raja yang bernama Nyi Ageng Jayarejoso. Nah, Nyi Ageng Jayarejoso ini mempunyai 3 orang putra, yaitu Gagak Seto, Gagak Handoko, Gagak Samudro. Ya. 3 orang ini digembleng ilmu merpati putih yang sama, tetapi dari ketiganya ini punya kekhususan terhadap keilmuan merpati putih. Misalnya Gagak Seto, dia itu unggul di bidang ilmu kesusastraan. Gagak Samudro unggul di bidang ilmu penyembuhan atau pengobatan. Kemudian Gagak Handoko ini unggul di bidang ilmu tata bela diri. Nah, ilmu Gagak Samudro inilah yang berkembang sekarang hingga sampai ke perguruan merpati putih. Jadi begitu Mas Edi. Kemudian dari sini ke bawah diturunkan ke anak keturunannya, tetapi ini tidak berkembang dengan pesat sampai kemudian sampai kepada Pak Saring Hadipurnomo yang kita kenal dengan Pak Sang Guru tadi. Nah, dari kemudian Pak Saring Hadipurnomo ini memiliki 2 orang putra, yaitu Mas Pung atau Mas Purwoto Hadipurnomo, kemudian Mas Budi atau disebut Mas Budi Santoso Hadipurnomo. Nah, Mas Pung, Mas Budi inilah yang digembleng oleh Pak Saring ya untuk pengembangan merpati putih, sehingga sampai dengan tanggal 2 April 1963 Pak Saring menginstruksikan kepada kedua putranya ini untuk mengembangkan merpati putih secara nasional. Ya. Sebelumnya ilmu ini dipelajari hanya tingkat keluarga saja Mas Edi. Begitu kira-kira. Hingga sampai sekarang diturunkan sampai ke putra-putri ke putranya Mas Pung, Mas Amos ya, dan putranya Mas Budi, Mas Hemi sebagai pewaris. Hingga sekarang ilmunya bisa kita nikmati saat ini. Begitu. Jadi gitu ya. Kira-kira pandangan dari teman dasar 1 Mas Dimas dari latar belakang yang sudah disampaikan Mas Oni itu tadi, apa yang menarik, apa yang baru diketahui, atau mungkin apa yang mau ditanya lebih dalam tentang itu? Kalau saya sih masih awam kan ya, jadi kan masih belum tahu banyak tentang merpati putih. Jadi cuman itu aja yang saya ketahui tentang keilmuan merpati putih. Mungkin lebih lanjut bisa Mas Oni jelaskan lagi lebih mendalam bagaimana sih merpati putih itu. Oke. Ya, jadi seperti yang kita ketahui tadi, merpati putih itu awalnya hanya untuk keluarga, tapi juga karena seiring berjalannya waktu, ternyata bela diri merpati putih ini banyak dibutuhkan oleh banyak orang dan akhirnya bisa menyebar sampai sekarang, bahkan sampai luar negeri ini ya Mas ya? Iya, sampai luar negeri. Luar biasa sekali. Oke. Setelah kita tahu asal-usulnya tadi, sampai penyebarannya, sampai ke pewaris-pewarisnya, kita masuk ke penjelasan keilmuan merpati putih. Seperti yang dikatakan Mas Oni tadi, dari salah satu keturunan-keturunan dari garis keilmuannya tadi, itu kan yang kita pakai sekarang itu kan ilmunya Gagak Handoko. Nah, seperti tadi yang ilmunya Gagak Handoko itu kan lebih ke bela dirinya ya Mas. Di bela dirinya merpati putih itu bisa mengandalkan seperti paduan getaran dan paduan dengan power juga. Ini bagaimana Mas? Jadi di merpati putih untuk keilmuannya ini basicnya adalah tata nafas ya. Dari ilmu tata nafas nanti akan kita olah ya. Nanti kita latihan nafas, kemudian dari hasil nafas ini nanti akan kita olah dengan getaran alam. Getaran manusia yang diolah dengan getaran alam yang kemudian dilambari dengan niat akan menimbulkan suatu daya. Nah, daya inilah yang nanti akan
kita arahkan kemana? Biasanya secara garis besar nanti ada 3 yang kita arahkan. Ada untuk sisi penyembuh atau penyubur, kemudian untuk bidang kekuatan atau power atau penghancur, dan untuk bidang kepekaan atau kewaskitaan. Nah, ini yang kita latih di Merpati Putih untuk sebagai pendamping tata bela diri tangan kosong yang kita kembangkan. Begitu kira-kira Mas Edi. Nah, ini Mas kan tadi seperti yang Mas Oni bilang, Merpati Putih ini dari dulu konsentrasinya lebih ke tangan kosong, Mas. Ya. Dan apakah untuk persenjataan Merpati Putih itu apakah ada atau hanya terfokus sama bela diri tangan kosong saja? Nah, memang Merpati Putih dikembangkan dengan istilah bela diri tangan kosong ya. Jadi semua gerakan di Merpati Putih menggunakan tangan kosong. Tetapi kita juga belajar tentang senjata. Senjata itu adalah kepanjangan daripada tangan. Sehingga kita tahu bagaimana karakter senjata ini. Kalau kita tahu karakter senjata ini, berarti kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari senjata ini. Sehingga kalaupun kita nanti bertarung dengan tangan kosong, lawan kita menggunakan senjata, kita tahu bagaimana mengalahkan senjata lawan. Karena kita sudah pernah belajar. Bagaimana kita mengalahkan lawan bersenjata dengan tangan kosong. Begitu Mas. Ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Dari sebanyak itu keilmuannya Mas Oni, apakah di Merpati Putih itu seperti ada tingkatan-tingkatannya dari tingkatan keilmuannya Mas? Bagaimana Mas? Ya, kita bicara tingkatan dulu ya. Dari di Merpati Putih itu ada tingkat dasar sampai tingkat inti. Ya. Jadi tingkat 1 disebut tingkat dasar 1. Kemudian tingkat 2 tingkat dasar 2. Tingkat balik 1, tingkat balik 2, ya. Tingkat kombinasi 1, tingkat kombinasi 2, kemudian tingkat khusus 1, atau tingkat khusus tangan, tingkat khusus 2 atau tingkat khusus kaki, tingkat khusus 3 atau tingkat khusus badan, kemudian tingkat kesegaran, tingkat inti 1, tingkat inti 2. Jadi ada 12 tingkatan Mas Edi. 10 tingkat awal, jadi tingkat 1 sampai dengan tingkat 10 itu disebut sebagai tingkat kaneman atau tingkat muda. Tingkat 11 dan tingkat 12 disebut tingkat kasepuhan. Begitu Mas. Oh, jadi seperti ada penggolongannya. Betul. Gitu. Oke. Ya. Kalau di luar ini kan, di luar perguruan Merpati Putih, itu Merpati Putih dikenalnya dengan keilmuan olah nafasnya Mas. Betul. Yang bisa menghasilkan power dan getaran yang sudah dijelaskan Mas Oni tadi. Itu prosesnya gimana sih? Dari nafas kok bisa jadi power dan getaran? Nah, begini. Kalau kita latihan nafas ya, kemudian diolah sedemikian rupa ya, nanti akan di dalam tubuh akan timbul perubahan dari ADP menjadi ATP. Nah, ATP inilah yang digunakan Merpati Putih untuk memecahkan benda keras. ATP ini mempunyai kekuatan daya ledak 5-6 kali lebih kuat daripada kekuatan manusia normal. Ini yang kita kembangkan di Merpati Putih. Tetapi dengan pengembangan lebih lanjut ya, energi tadi ya, kita fokuskan lagi, kita kembangkan lagi ya, dikombinasikan dengan energi alam ya, diolah kemudian dikeluarkan dengan niat tertentu. Nah, ini bisa dikembangkan dengan kekuatan tak terbatas. Tergantung daripada rutinitas latihan siswa yang ada. Begitu Mas. Murni dari olah nafas Mas. Ya, jadi kita murni daripada olah nafas, tidak ada mantra, tidak ada klenik dan sebagainya. Oh ya Mas Oni mau tanya, kepanjangan zat ATP itu apa Mas? ATP itu adenosine trifosfat. Ya. Jadi suatu daya yang bisa melipat gandakan kekuatan manusia yang diolah hasil pengolahan nafas. Gitu. Jadi kayak faktor-faktor pematahan benda keras itu nggak terpengaruhi dari fisik seorang pesilat itu tadi Mas. Nah, ada beberapa faktor untuk berhasil mematahkan benda keras ya.
Makanya di Merpati Putih dilakukan dengan latihan nafas yang terarah dan terukur. Ya. Untuk bisa mematahkan benda keras, ya, satu, ya, faktor power. Power itu didapat dari hasil latihan olah nafas, latihan pengejangan dan sebagainya sesuai instruksi pelatih, ya. Faktor yang kedua adalah faktor kecepatan. Bagaimana kita melakukan teknik dengan cepat. Yang ketiga, faktor teknik. Yang keempat, faktor mental. Jadi keempat faktor ini saling mendukung. Ya. Misalnya powernya besar, kemudian speednya bagus, tapi tekniknya salah, ya tidak patah. Yang patah bisa jadi yang dibuat mukul, tangannya atau kakinya. Ya. Atau misalnya powernya bagus, kecepatannya bagus, tekniknya bagus, tapi mentalnya tidak bagus, takut mematahkan, itu juga tidak patah. Artinya bisa mempengaruhi faktor kegagalan. Jadi semuanya harus saling melengkapi. Semuanya saling melengkapi. Keempat-empatnya ini harus saling mendukung dalam suatu teknik pematahan yang terpadu. Begitu. Oke. Dari yang kita dengarkan tadi, kembali lagi sebagai Mas Oni sebagai pelatih. Selama Mas Oni menjadi pelatih ini bagaimana Mas? Apakah ada seperti suka dukanya ketika melatih di Untak atau pengalaman-pengalaman lucu atau hal-hal lain yang berkesan lah untuk Mas Oni? Ya, pengalaman suka duka itu sudah pasti ada ya. Jadi kadang-kadang yang mungkin membuat kita semacam ganjel gitu, kita sudah datang ke ruang latihan, yang latihan cuma 1 orang, 2 orang, ya kan. Padahal kita sudah di rumah itu semalam sudah mempersiapkan besok kita mau melatih apa, ya. Itu sudah kita pelajari materinya seperti apa besok, geraknya seperti apa, ya. Tata nafasnya seperti apa, berapa lama durasinya, sudah kita hitung dengan harapan nanti kita bisa sampaikan dengan banyak peserta. Tetapi yang datang karena berhalangan, karena tugas dan sebagainya 1-2 orang. Tetapi sebagai pelatih, berapapun yang datang, ruang latihan harus tetap berjalan. Begitu. Jadi ini ketika suka dukanya seperti itu ya Mas Oni. Lalu apakah ada seperti pengalaman-pengalaman lucu ketika melatih? Ada atau tidak? Pengalaman lucu gimana ya? Atau ketika ada atlet-atletnya yang buat kesalahan? Ya selama ini sih kesalahan wajar ya, dalam arti bisa ditolerir. Cuman kadang-kadang karena keterbatasan waktu misalnya ya, ruang latihan kita terbatas waktunya, sehingga kita sebagai pelatih memberikan tugas atau memberikan PR kepada atlet ya. Kemudian atlet bilang, sudah Mas, sudah kita laksanakan materinya, seminggu kita kasih PR. Kemudian sebagai pelatih pasti memberikan evaluasi apakah tugasnya dilaksanakan baik. Nah, pada hari ke-7 kita panggil atletnya, kita tes, loh kok tidak sesuai dengan target pencapaian tugas yang kita berikan. Misalnya itu latihan lari atau latihan angkat beban. Padahal secara teori harusnya atlet ini bisa mencapai target. Nah, ternyata setelah kita tanya, atletnya melakukan PR, tetapi tidak setiap hari, cuma 3 hari. Ya berarti kan tidak sesuai target, kan begitu. Nah itulah kadang-kadang jadi pelatih itu tidak boleh percaya pada atlet, karena pelatih bisa dibohongin kan begitu ya. Iya. Gitu kira-kira. Oh, jadi seperti itu. Ya, ya. Buat para atlet ya, didengarkan jangan bujui pelatihnya. Targetnya nggak terpenuhi, Pak. Ya termasuk kita Mas. Apalagi saya yang masih barusan itu. Baik, jadi seperti itu pengalamannya Mas Oni dalam hal suka duka atau hal-hal yang lucu terkait kebohongan atlet terhadap pelatihnya. Tapi yang ini jangan ditiru ya. Oke. Ya, kali ini kita akan masuk sesi yang paling spesial. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari mulai anggota muda hingga yang anggota juga yang sudah senior.
Tapi kali ini untuk sesi tanya jawab akan kita serahkan ke anggota termuda kita, yakni Mas Dimas. Oke. Oke, sesi pertanyaan dari anggota bisa saya ambilkan. Ya, silahkan. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Sony dari teman-teman saya. Ya. Ini, merpati putih secara garis keilmuan berasal dari mana, Mas? Jadi begini, kembali ke awal tadi kan saya jelaskan bahwa pencipta ilmu merpati putih seorang putri raja, yaitu Nyi Ageng Jayarjoso. Nah, Nyi Ageng Jayarjoso ini berasal dari kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Mas. Oh, kerajaan Mataram. Ya. Jadi merpati putih ini adalah dulu ilmu kerajaan. Itu kenapa zaman dulu ilmu diajarkan dalam lingkungan keluarga, tidak diajarkan ke masyarakat umum. Untuk pribadi berarti. Betul, hanya untuk keluarga kalangan sendiri saja. Kalangan kerajaan. Kalangan keluarga kerajaan. Nah, begitu. Baru setelah 2 April 1963 itu dikenalkan secara umum untuk kepentingan nasional. Begitu, untuk masyarakat Indonesia. Gitu, Mas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Sony. Sebenarnya apa tujuan dari tradisi merpati putih yang diadakan setiap tahunnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi kenapa sih kita setiap tahun selalu mengadakan acara tradisi di Parangkusumo, Yogyakarta? Ya. Jadi dahulu ya, guru besar kita ada Mas Pung dan Mas Budi itu menerima keilmuan merpati putih dari Pak Saring itu di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Tidak seperti sekarang, kita dari misalnya dari terminal ke Jogja jalannya halus sekali. Dulu tidak seperti itu alamnya. Alamnya jalannya mungkin belum sebaik sekarang. Kemudian Mas Pung dari rumahnya ke Pantai Parangkusumo itu berlari ceritanya. Jadi Pak Saring dari rumahnya tuh naik sepeda angin, sepeda ondel istilahnya. Itu Mas Pung pegang goncengannya sepeda ondel itu, lari di belakangnya. Dari rumah sampai ke Pantai Parangkusumo. Sampai di Pantai Parangkusumo itu sudah sekitar asar ya. Nah, baru di sana berlatih latihan tata gerak merpati putih. Jadi misalnya latihan gerak merpati putih, katakanlah latihan cicaan ya. Satu hari satu pertemuan cicaan 200 kali itu Mas Pung menjalani itu. Ya. Jadi kenapa diulang sampai ratusan kali? Supaya gerakan itu melekat ke dalam diri kita sebagai naluri. Sudah refleks nanti. Jadi belajar di merpati putih itu tidak setelah sekian latihan gerak ganti gerak lagi, latihan sekian kali ganti gerak lagi, tidak. Satu gerakan dihafalkan, dipertajam, dimatangkan sehingga menjadi refleks, baru berganti ke gerak yang lain. Itu fungsinya, Mas. Jadi istilahnya kita tradisi itu menapak tilasi perjalanan Mas Pung ya di dalam rangka menerima keilmuan merpati putih sedikit demi sedikit. Jadi kenapa kita ada acara jalan di malam hari? Itu menggambarkan bagaimana dulu Mas Pung itu juga berat di dalam menjalani keilmuan merpati putih. Ya, jadi acara tradisi itu dikemas untuk menggambarkan perjalanan kedua guru besar kita menerima keilmuan merpati putih. Begitu. Jadi seperti lebihnya kita bisa merasakan perjuangannya dari Mas Pung gitu ya. Betul. Jadi istilahnya merasakan miniatur aura perjalanan kedua guru besar menerima keilmuan merpati putih. Gitu. Sangat perjuangannya sangat. Ya, sangat berat sekali. Berat. Itu kita baru 2 hari kalau tradisi. Iya. Bayangkan Mas Pung, Mas Budi setiap hari menjalani seperti itu selama sekian tahun. Ya, sangat berat sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Ya, baik Mas Dimas. Di Indonesia kan banyak sekali beragam pencak silat, Mas. Lalu Ya. apa yang menjadi keistimewaan dari merpati putih itu, Mas? Nah, jadi ciri khas yang membedakan merpati putih dengan perguruan lain. Ya, perguruan lain juga baik. Ya, merpati putih juga tidak boleh ketinggalan.
Adapun ciri khas daripada merpati putih adalah keilmuan yang disebut getaran. Getaran. Nah, karena getaran inilah yang menjadi pintu gerbang semua keilmuan di merpati putih. Jadi ciri khasnya adalah getaran, Mas. Di situ. Apa itu, Mas, yang dimaksud getaran? Getaran itu adalah hasil pengolahan energi tubuh manusia dan energi alam, ya, yang dikeluarkan dalam bentuk niat. Lalu apa fungsinya? Nah, niatnya apa? Ya. Jadi nanti getaran ini akan kita arahkan untuk bermacam-macam kepentingan. Misalnya untuk penyembuhan, ya, untuk kekuatan, ya, misalnya mematahkan benda keras, ya. Kemudian yang ketiga untuk kepekaan atau deteksi, ya, bagaimana kita bisa mempertajam mata hati kita. Itu yang kita latih di merpati putih sebagai pengarahan daripada kemampuan getaran yang kita latih. Gitu, Mas. Mantap, mantap. Terus kan kita kan latihan dari getaran tadi ya, Mas ya. Terus apa yang manfaat dari tata nafas itu sendiri apa, Mas? Tadi itu, jadi ada 3 tadi ya. Iya. Ada untuk penyembuhan, kemudian untuk kekuatan atau power, Iya. juga untuk deteksi atau kepekaan. Yang jelas untuk diri sendiri adalah dari sisi kesehatan, Mas. Kalau kita rajin latihan olah nafas, otomatis setiap sel kita dilatih untuk bekerja, memperbaiki diri. Kalau setiap sel bekerja untuk memperbaiki diri, otomatis dia akan sehat. Kalau sehat, akan meningkat lagi menjadi bugar. Nah, kalau setiap sel kita sehat dan bugar, otomatis seluruh organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki juga akan sehat. Nah, sehat ini mahal harganya. Benar. Jadi nilai plus di merpati putih, di samping kita latihan bela diri, yang jelas adalah unsur kesehatan sebagai bonusnya. Itu kira-kira, Mas. Terus ini, apakah ada syarat khusus dalam latihan merpati putih seperti diharuskan menggunakan amalan puasa-puasa atau baca-baca mantra gitu, Mas? Di merpati putih keilmuannya pure dari ilmu pernafasan. Ya, tidak ada puasa, tidak ada amalan-amalan tertentu, ya, tidak ada sesajen, ya. Kalaupun doa, kita berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, ya, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa diberikan keilmuan yang terbaik bagi diri kita masing-masing. Begitu kira-kira, Mas. Tapi dengar-dengar ada isiannya, Mas ya. Iya, biasanya kan kadang orang Ya, yang awam. isiannya setiap pagi makan ayam goreng, ya. Nanti siang makan sayur, ya, Iya. supaya sehat. Betul. Jadi merpati putih ini tidak hanya untuk satu agama ya, Mas. Jadi dengan berbagai agama bisa masuk ke merpati putih ini. Betul. Jadi di merpati putih tidak mengkhususkan satu agama. Semua agama dan kepercayaan bisa menjadi peserta. Dengan catatan dia berketuhanan. Karena janji anggota pertama di merpati putih adalah taat dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua keilmuan, semua kemampuan yang kita miliki adalah pemberian daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu. Oh iya, Mas, selain untuk kesehatan dan olahraga, apakah dengan kita mengikuti merpati putih ini kita bisa mendapatkan manfaat lain seperti nilai tambah dalam hal akademik atau perkuliahan? Kita kan lagi di masa pandemi ini kan kita juga jarang ketemu dosen, cuman virtual, kita kan kadang nggak paham. Jadi kita untuk meningkatkan akademik kita itu bagaimana? Ya, jadi ada 2 hal yang saya garis bawahi. 1 masa pandemi, 2 adalah dukungan terhadap kemampuan akademik, ya, sebagai seorang pelajar atau mahasiswa. Ya, kalau untuk pandemik, ya, kebetulan di merpati putih ada tata nafas untuk peningkatan imunitas tubuh manusia. Nah, dengan peningkatan tata nafas peningkatan tubuh manusia diharapkan, ya, kita bisa memiliki daya imunitas yang tinggi. Dengan daya imunitas yang tinggi diharapkan kita bisa menghadang serangan penyakit, bakteri ataupun virus yang akan merugikan tubuh kita.
sekali lagi basisnya kembali ke tata nafas. Tata nafas, semuanya Nah. mengolah tata nafas. Betul. Makanya latihanlah kita untuk tata nafas imunitas ini seminggu 2 atau 3 kali, sehingga imunitas tubuh kita selalu terjaga di musim pandemi. Gitu Mas. Kemudian untuk dukungan terhadap akademik ini sangat bermanfaat sekali. Kalau di merpati putih, di samping tata nafas yang berfungsi untuk meningkatkan stamina, kesehatan dan kebugaran tubuh, ya, juga ada tata nafas meditasi. Dengan tata nafas meditasi itu akan membuat kondisi psikis, ya, atau perasaan kita menjadi lebih tenang. Kalau jiwa kita tenang, ya, kita akan bisa belajar dengan mudah. Artinya mudah di dalam menyerap setiap materi yang kita pelajari. Itu yang kita harapkan buat teman-teman pelajar, buat teman-teman mahasiswa. Ini adalah suatu nilai lebih atau bonus kalau kita latihan dengan tekun di merpati putih, ya. Sehingga di samping bisa berprestasi melalui jalur merpati putih, juga secara akademik itu ada peningkatan tingkat kecerdasan. Begitu kira-kira Mas. Jadi merpati putih ini seperti multifungsi ya Mas, bisa untuk bela diri, untuk kesehatan, untuk keperluan kuliah juga. Betul. Sangat-sangat banyak sekali. Betul. Jadi merpati putih ini tidak hanya cocok untuk para pekerja atau dari pihak-pihak tertentu, jadi semua kalangan itu bisa memanfaatkan keilmuan merpati putih ya Mas, termasuk Betul. juga para pelajar ini. Betul Mas Edi. Oh ya Mas, mau tanya, misalnya kalau kita kan setiap kali latihan kan kita menghasilkan energi di tubuh kita. Ya. Misalkan kalau kita selesai latihan pernafasan, terus kita sudah lama sekali nggak latihan pernafasan, apakah tetap ada energi itu apa sudah hilang? Energi yang kita latih melalui olah nafas itu tidak akan pernah hilang. Cuman dia akan mengendap. Nah, untuk mengaktifkan lagi, perlu latihan sebentar sehingga energi itu aktif, bangkit, siap digunakan lagi. Begitu. Berarti bisa diolah lagi gitu. Bisa. Dibina lagi, diolah lagi, siap untuk diaplikasikan. Ini saya mau bicara tentang power Mas. Yang dilatih digunakan untuk sebagai keperluan sehari-hari, seperti mengangkat barang yang berat atau digunakan agar tidak mudah lelah saat kegiatan, itu bagaimana Mas? Apakah bisa power itu untuk membantu nambah power kita? Nah, ini yang menarik sekali. Jadi, kalau di merpati putih di samping latihan nafas untuk membangkitkan power atau kekuatan, juga melatih otot kita. Ada latihan pengejangan otot, ya. Ada latihan untuk meningkatkan elastisitas ligamen atau persendian. Nah, kalau itu terlatih dengan baik, otot akan kuat, ligamen juga akan kuat, ya, dan lentur sehingga tidak mudah cedera. Nah, kalau ini kita gunakan untuk bekerja dengan mengangkat benda-benda keras, ya, misalnya memindahkan barang yang berat, itu bisa sekali. Ya, kemudian kalau misalnya untuk ketahanan ya atau daya tahan ya, itu akan terbentuk. Kenapa? Kalau kita latihan nafas, yang kita latih adalah fungsi otot paru dan jantung. Nah, otot paru dan jantung itu juga organ paru dan jantung itu juga merupakan tolak ukur untuk peningkatan daya tahan atau stamina seseorang. Jelas kalau kita latihan nafas akan terbentuk daya tahan paru dan jantungnya. Bagaimana Mas Ilham menurut Mas Ilham, silakan Mas Sony? Sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Sudah paket lengkap ya Mas? Iya, wes bisa dilanjut nggak apa-apa. Oh ya Mas, ini ada yang curhat sedikit Mas. Ini kan gini, dulu saya pernah sakit dan sering kurang enak badan, tapi semenjak saya ikut MP, kondisi kesehatan saya membaik dan jarang mengalami sakit-sakit ringan seperti kayak masuk angin, flu, pilek, dan lain-lain. Pertanyaannya, sejauh mana sejarah kasus pengobatan dengan metode MP selain di Rumah Sakit Bojonegoro kemarin, apakah sebelumnya ada juga kasus pengobatan seperti itu Mas? Kalau yang di Rumah Sakit Bojonegoro ya, di Rumah Sakit Bayangkara kalau tidak salah, itu
adalah penanganan pasien untuk COVID-19. COVID-19. Nah, untuk penanganan pasien COVID-19, Merpati Putih sudah meramu tata nafas yang khusus untuk meningkatkan daya tahan atau imunitas tubuh manusia. Oh, bisa ya, Mas? Bisa. Jadi dengan tata nafas peningkatan imunitas tubuh manusia diharapkan imunitasnya meningkat sehingga bisa menghadang virus, bakteri, dan penyakit yang merugikan atau melemahkan organ manusia. Oh, Jadi penyakit tadi akan dilawan dengan imun yang tinggi. Begitu, Mas. Itu semua dari olah tata nafas semua ya. Semuanya dari hasil latihan tata nafas Merpati Putih. Tata nafas Merpati. Itu, Mas. Ini yang terakhir, Mas. Bagaimana cara pengobatan untuk yang matanya minus atau silinder di Merpati Putih ini, Mas? Sebelumnya mohon maaf, karena ada getaran yang bisa membuat orang tunanetra bisa melihat seperti kayak orang normal, Mas. Terus, lah kalau kita buat orang yang minus atau silinder misalnya, apakah ada pengobatan atau penyembuhan bagi yang penderita sakit tersebut, Mas? Nah, kalau pertanyaan untuk penyembuhan mata semisal penyakit minus atau silinder, Iya. itu insya Allah dimungkinkan sekali di Merpati Putih. Karena di Merpati Putih ada suatu teknik perbaikan sel, di mana dari hasil olah nafas getaran tadi, ya, kemudian hasilnya tadi digunakan untuk memperbaiki sel yang ada. Diharapkan sel yang tadi sakit menjadi sembuh, ya, sel yang sembuh menjadi sehat, sehat menjadi bugar. Ya, sehingga kalau selnya tadi diperbaiki, dia akan menjadi sel yang normal. Kalau selnya normal, berarti dia akan menjalankan fungsinya secara organ itu normal juga. Jadi intinya ada suatu metode untuk penyembuhan penyakit minus atau silinder. Kebetulan di Merpati Putih ada yang dinamakan teknik atau metode lepas kacamata. Metode lepas kacamata ini digunakan untuk perbaikan sel bagi mereka-mereka yang memiliki keluhan di mata, minus atau plus. Jadi seperti itu, Mas. Untuk penyembuhan seperti itu kira-kira itu butuh waktu berapa lama, Mas? Nah, kalau untuk penyembuhan ya rata-rata ya, penyembuhan rata-rata ini biasanya latihan seminggu 3 kali. Selama 3 bulan itu baru kita bisa ukur tingkat progres kemajuannya. Gitu, Mas Edi. Apalagi penyembuhan Merpati Putih ini murni dari tata nafas ya, Mas. Jadi nggak ada efek samping seperti obat-obatan seperti itu. Iya. Ya, selama kita mengikuti instruksi pelatih dengan frekuensi latihan seminggu berapa kali, dengan dosis latihan sekian jam, insya Allah aman, tidak ada efek sampingnya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Yang lain mungkin Mas Ilham atau Mas Dedi mau menambahkan. Nah, cukup. Sudah, terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas Sony atas informasinya dan Sama-sama, ilmunya. Mas. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya, Mas. Amin. Mungkin kita bisa banyak bicara tentang keilmuan Merpati Putih ya Mas Sony ya. Amin, amin. Gimana Mas Dedi, bisa dilanjut? Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mungkin dari Mas Oni apakah ada pesan atau kesan khusus untuk para anggota Merpati Putih, khususnya MP Untak? Ya, Harapan ke depannya. Iya, dan harapan juga. jadi buat teman-teman Merpati Putih Untak Surabaya, usahakan tetap berlatih di Merpati Putih. Ya, karena keilmuan Merpati Putih ini bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada, tidak pernah ketinggalan. Ya, jadi usahakan latihan paling tidak seminggu 2 kali, atau mungkin kalaupun sibuk seminggu sekali. Ya, jadi sempatkan latihan, terutama latihan tata nafasnya, untuk menjaga kondisi tubuh kita, apalagi di musim pandemi seperti ini. Sangat dibutuhkan tingkat kesehatan dan kebugaran tubuh yang prima. Apalagi buat teman-teman mahasiswa ya, yang membutuhkan tingkat stamina yang tinggi untuk menunjang akademiknya dan belajar di perkuliahan, sehingga bisa kuat secara fisik di dalam menjalani perkuliahan.
Di samping itu juga bisa meningkatkan prestasinya di bidang olahraga pencak silat. Ya, ternyata itu tadi penjelasan dari Mas Oni. Ternyata merpati putih itu keilmuannya sangat luas dan dalam. Dan untuk episode selanjutnya kita akan jauh lagi, lebih dalam lagi membahas tentang merpati putih. Dan untuk para rekan-rekan atau para sahabat semua, jika ada kritik, saran atau pertanyaan boleh disampaikan ke kolom komentar. Di episode selanjutnya akan kita jelaskan lagi tentang pertanyaan Anda jika ada. Dan sekian episode dari kami hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berguru.